Pernah nggak lihat kiai ketika kita minta doa dikasih air? Pernah lihat? Pernah lihat? Tahu nggak itu alasannya kenapa? Belum tahu. Nah sekarang sudah terbukti. Ada orang di Jepang namanya Profesor Masaru Emoto. Keahliannya sama dengan saya. Bidang fisika kristal. Jadi air ini. Begitu air ini dibilang kamu jelek. Ternyata air ini bisa dengar. Jangan dikira air ini mati. Waktu dibilang kamu jelek, air ini bisa dengar. Setelah dibilang kamu jelek, kemudian air ini dimasukkan ke dalam mikroskop elektron. Dibesarkan gambarnya sejuta kali, apa yang terjadi? Struktur kristalnya air ini ternyata sangat tidak beraturan ketika dibilang jelek. Tapi begitu air ini dibilang, terima kasih kamu cantik, dia juga bisa berubah. Dimasukkan lagi ke dalam mikroskop elektron, dibesarkan fotonya sejuta kali, struktur kristalnya air ini menjadi cantik luar biasa, persis seperti diamond. Cuman itu saja, kamu jelek dan kamu cantik, direkam pakai mikroskop elektron, sains ini. Dibuktikan gambarnya, ternyata kata-kata jelek diterima oleh air, dia menjadi sedih. Kata-kata terima kasih kamu cantik direkam oleh dia, dia pun bisa menjadi bahagia. Coba yai itu kalau doa Bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Bukan sekedar kamu cantik, Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Wah, itu kalimat-kalimat luar biasa. Masuk didengar air, struktur kristalnya berubah menjadi sangat cantik. Profesor Masaru Emoto tidak hafal surat Al-Fatihah. Dia cuma tahunya thank you. Jadi begitu kata thank you diucapkan, luar biasa. Ada lagi riset yang sangat luar biasa. Jadi masak nasi yang sama, kemudian nasi itu dibagi dalam 3 toples. Jadi satu sendok di toples 1, 1 sendok di toples 2, 1 sendok di toples 3. Nah toples 1 dikasih tulisan. Tulisannya terima kasih nasi. Jadi risetnya seperti ini. Toples 1 di sini. Setiap orang yang lewat ke toples 1 harus membaca terima kasih nasi sesuai tulisannya. Setiap orang yang lewat di toples 2 harus membaca sesuai tulisannya. Kamu jelek. Jadi dibaca juga. Nah toples yang ketiga sama sekali nggak ada tulisan. Apa yang luar biasa dari riset ini? Yang pertama kali membusuk ternyata toples berapa? 2? Salah. Ini hasil riset yang luar biasa, ditulis dalam jurnal yang terindeks. Yang cepat membusuk toples 3. Tidak ada tulisan terima kasih, tidak ada tulisan kamu jelek. Ini cuma diabaikan saja. Ternyata diabaikan itu jauh lebih menderita. Jadi diabaikan itu lebih menderita. Makanya kalau pasangan suami istri masih berantem, itu masih bagus. Berarti masih peduli. Coba kalau nggak diabaikan, kalau diabaikan itu. Diabaikan lebih menderita. Ternyata toples 3 jauh lebih membusuk daripada toples yang kedua. Risetnya awalnya hipotesanya toples kedua lebih cepat membusuk. Ternyata yang lebih cepat membusuk toples yang ketiga. Ternyata diabaikan tuh nggak enak. Jadi kalau orang tiba-tiba marah sama kita, berarti kita masih diaku. Daripada diabaikan, karena diabaikan tuh nggak enak. Ngerti maksud saya? Itu luar biasa. Saya bicara sains. Saya bicara sains. Karena saya sedang berbicara di lingkungan pendidikan. Pondok pesantren Nahrul Ulum ini adalah tempat mendidik. Maka saya bicara dari aspek pendidikan. Kebetulan ya saya juga ahli di bidang itu. Karena saya memang asesor di bidang pendidikan. Bapak Ibu, luar biasa ya. Ketika sains dipadukan dengan spiritual, ternyata saling melengkapi. Benar kata Allah dalam hadis qudsi tadi, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan.
Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian mengenali aku. Makanya bagus. Berarti masih peduli. Coba kalau nggak diabaikan itu. Diabaikan lebih menderita. Ternyata toples 3 jauh lebih membusuk daripada toples yang kedua. Risetnya awalnya hipotesanya toples kedua lebih cepat membusuk. Ternyata yang lebih cepat membusuk toples yang ketiga. Ternyata diabaikan tuh nggak enak. Jadi kalau orang tiba-tiba marah sama kita, berarti kita masih di aku. Daripada diabaikan, karena diabaikan tuh nggak enak. Ngerti maksud saya? Itu luar biasa. Saya bicara sains. Saya bicara sains. Karena saya sedang berbicara di lingkungan pendidikan. Pondok pesantren Nahrul Ulum ini adalah tempat mendidik. Maka saya bicara dari aspek pendidikan. Kebetulan ya saya juga ahli di bidang itu. Karena saya memang asesor di bidang pendidikan. Bapak Ibu, luar biasa ya. Ketika sains dipadukan dengan spiritual, ternyata saling melengkapi. Benar kata Allah dalam hadis qudsi tadi, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian mengenali aku. Makanya di pesantren saya sekarang sedang dibangun namanya Pusat Kesehatan Holistik. Kenapa begitu? Ternyata saya menemukan hasil riset yang luar biasa. Kalau tubuh kita sakit, itu pasti jiwa kita sakit. Kontribusi jiwa yang sakit pada tubuh 50%. Paling besar. Makanya gampang sekarang. Kalau orang sakit-sakitan udah jelas itu jiwanya kotor. Riset ini, yang melakukan riset ini namanya Profesor Kazuo Murakami. Ahli bioteknologi. Bicaranya beliau bukan di masjid. Bicaranya beliau bukan di musola. Di laboratorium bioteknologi. Dalam jurnalnya beliau mengatakan, kalau orang itu sakit, pasti jiwanya kotor. Bayangkan, di laboratorium bicara begitunya. Berarti pakai riset ilmiah. Setuju? Yang kedua, kontribusi sakit itu adalah pikiran yang kotor. Tetapi kontribusi pikiran terhadap tubuh itu cuma 25%. Bayangkan sekarang, kalau jiwa sakit, pikiran sakit, sudah berapa persen? 50 tambah 25%. Tubuh kita sudah roboh 75%. Yang ketiga, kata Profesor Kazuo Murakami, penyebab sakit adalah hubungan sosial. Terlalu banyak putus silaturahim. Itu kan bahasa Quran. Duribat alaihimudillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Akan ditimpakan kehinaan kepada siapapun dimanapun dia berada. Kecuali orang yang selalu menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Daripada memutus persahabatan cuma satu kesalahan, lebih bagus memutus satu kesalahan demi untuk satu persahabatan. Harusnya begitu. Coba sekarang, jiwa sakit, pikiran sakit, hubungan sosial putus, berapa persen? Berapa persen? 50 tambah 25 tambah 15. Berapa? Jadi orang yang sudah punya 3, jiwanya sakit, pikirannya sakit, hubungan sosialnya terganggu, pertemanan kurang, itu sudah rubuh tubuhnya 90%. 10% itu cuman pola makan, pola tidur, dan lain sebagainya. Kontribusinya cuman 10%. Jadi harusnya kalau lulusan pesantren, fisiknya harus sehat. Jadi kalau fisiknya tidak sehat, berarti ada yang salah dengan sistem pendidikannya. Berarti jiwanya belum suci. Makanya di Quran dikatakan, qad aflaha man tazakka. Terus, wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya, karena mereka sudah bisa mengingat ismu Rabbi, sudah bisa mengingat zatnya Allah.